Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia Kartika dari kelas 11 C absen 9. Saya akan mempresentasikan materi histologi dari pendahuluan hingga clearing. Yang pertama, apa itu histologi? Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos, berarti jaringan, dan logia yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histopatologi berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan. Contoh sampel jaringan. Selanjutnya, hakikat pengolahan sampel. Histologi penilaian terhadap gambar yang terdapat pada preparat histologi. Dibutuhkan pengolahan sampel yang dapat mencerminkan apa yang seharusnya tergambar pada sampel. Pengolahan sampel tidak boleh mengubah atau menghilangkan apa yang seharusnya ada pada bahan pemeriksaan tersebut. Lalu, penanganan jaringan basah. Prinsip pengambilan jaringan. 1. Mengikuti kaidah ilmiah, spesifik berdasarkan organ. 2. Memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. Yang ketiga, memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. 4. Mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. Yang kelima, menanamkan motivasi kesalahan 0%. Fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Tujuan fiksasi jaringan antara lain A. Mencegah autolisis dan pembusukan sel. B. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. C. Memvisualisasikan komponen sel. D. Meningkatkan visibilitas atau intensitas atau kontras warna pada elemen jaringan. Dan E. Melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Selanjutnya, prinsip fiksasi. Koagulasi. Proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Presipitasi. Proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Faktor yang mempengaruhi fiksasi. 1. Durasi dan temperatur fiksasi. 2. Jenis zat fiksasi. 3. Dimensi spesimen atau ukuran dan ketebalan sampel. Lalu ada penetrasi larutan atau waktu penetrasi dan tingkat penetrasi. Kemudian rasio volume zat fiksasi terhadap spesimen 10:1 atau fleksibel sampai menutup spesimen. Waktu fiksasi. Untuk mencegah autolisis, waktu dari akuisisi sampai fiksasi jaringan sebaiknya secepat mungkin. Idealnya 20-30 menit. Jaringan setelah diangkat dari tubuh akan mulai proses degradasi yang disebut tisu ischemia. Teknik fiksasi histologi. A. Potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran kurang lebih 4 mm. B. Rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. C. Tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. D. Cuci dengan air mengalir atau aquades jika diperlukan. E. Ambillah sampel jaringan, contoh hati, kemudian
Potonglah hati tersebut dengan ukuran kurang lebih 0,5 kali 0,5 kali 0,5 cm. Lalu rendam di larutan fiksasi. Pengertian sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh sampel. Tujuan sampel yang representatif untuk mewakili keadaan atau kondisi dari seluruh sampel. Pemotongan jaringan. Prinsip dasar. Mengambil bagian jaringan yang representatif. Potongan dengan tebal maksimal tidak melebihi tebal kaset jar. Masukkan dalam kaset yang sudah diberi nomor sesuai nomor formulir. Banyak potongan bergantung pada jenis jaringan dan besar jaringan. Ada beberapa organ yang memerlukan jumlah potongan tertentu. Setelah jaringan dimasukkan ke dalam kaset dan ditutup, kaset dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin 10% buffer fosfat. Tipe fiksasi. Ada aldehids, merkuri, alkohol, pikrats. Yang pertama, aldehid terbagi menjadi dua, formaldehid 10% dan glutaraldehid 2%. Kekurangan aldehid, jaringan yang difiksatif dengan cara direndam memerlukan waktu sedikitnya 24 jam baru bisa diproses. Kelebihan aldehid merupakan cairan fiksasi umum. pH mendekati netral. Pigmen formalin tidak terbentuk karena pembentukannya baru terjadi bila interaksi antara larutan formalin pada pH asam dengan hemoglobin, atau sering dijumpai pada organ yang mengandung banyak darah seperti hepar dan sumsum tulang. Bila pigmen ini terbentuk dapat dihilangkan dengan perlakuan pikrat alkohol atau larutan alkohol 1% dalam NaOH. Selanjutnya, merkuri. Kelebihan merkuri, daya fiksasi cepat dan kuat, tetapi kecepatan penetrasinya berkurang setelah meresap sejauh beberapa milimeter. Fiksatif ini sangat baik untuk fiksasi sumsum tulang dan limfa serta organ lain yang banyak mengandung darah seperti jantung dan otot. Warna sitoplasma jaringan yang difiksasi dengan larutan ini akan lebih cemerlang. Kekurangan merkuri. Pemaparan jaringan di dalam larutan fiksatif ini melebihi waktu yang ditentukan akan mengakibatkan jaringan menjadi rapuh atau keras. Overfix di bagian perifer dan underfix di tengahnya. Potongan jaringan yang melebihi ketebalan 5 mm pada umumnya cenderung rapuh atau keras. Untuk mengatasi hal tersebut, larutan fiksatif ini biasanya dikombinasikan dengan asam asetat, formalin, potasium kromat, dan waktu fiksasinya umumnya 6-24 jam. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol terbagi menjadi dua, metanol dan etanol. Fiksasi dengan melakukan denaturasi protein. Tidak digunakan untuk fiksasi rutin jaringan karena menyebabkan jaringan keras dan rapuh. Tapi sangat bagus untuk fiksasi sitologi karena bekerja cepat dan memberikan detail nukleus yang baik. Kekurangannya, daya penetrasi yang lambat ke jaringan dan cenderung untuk mengeraskan jaringan bila jaringan direndam terlalu lama di dalam larutan ini. Lalu ada pikrats. Kelebihan pikrats mempunyai daya penetrasi yang cepat dan merata, tetapi menyebabkan terjadinya sedikit pengerutan. Untuk mengatasi ini, larutan bowin biasanya ditambahkan asam asetat glasial sesaat sebelum dipakai. Asam asetat glasial mempunyai kemampuan rendah dan berfungsi untuk meniadakan pengerutan oleh larutan lainnya. Waktu fiksasi cepat yaitu 24 jam. Tetapi potongan kecil dengan ketebalan kurang dari 2-3 mm dapat selesai difiksasi dalam 2-3 jam.
Memberikan warna cemerlang bila diwarnai dengan metode trichrome. Sangat baik untuk memperlihatkan inti sel seperti ovum. Selanjutnya kekurangan Pickratz. Jaringan yang difiksasi dengan larutan bowin harus segera dilakukan dehidrasi setelah 24 jam. Bila direndam terlalu lama atau lebih dari 24 jam, dapat menyebabkan kerapuhan pada jaringan sehingga tidak mungkin dipotong secara baik pada mikrotom. Warna kuning pada jaringan akibat kelebihan Pickratz. Untuk menghilangkan warna kuning, jaringan harus dicelup dalam alkohol atau dengan mencucinya dalam air keran semalam. Selanjutnya larutan Carnoy. Kelebihannya sangat cepat. Fiksasi ini sering digunakan apabila misalnya pada bagian bedah untuk diagnostik sel, suatu diagnostik perlu ditegakkan dengan cepat. Seperti kanker, fiksasi umumnya setelah 1-2 jam. Kekurangannya, efek pengerutan yang kuat dan menghancurkan sebagian besar unsur sitoplasma lainnya. Efek pengerutan ini dapat dikurangi dengan melakukan fiksasi pada suhu 0 derajat Celcius selama 18 jam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fiksasi. 1. Tebal irisan. 2. Volume larutan pengawet. 3. Jenis larutan pengawet. 4. Temperatur. 5. pH. 6. Waktu durasi fiksasi. Durasi fiksasi. Untuk fiksasi sampel yang eksisi secara bedah, waktu direkomendasikan untuk pengujian lanjutan atau IHK adalah 6-48 jam. Durasi optimum fiksasi tergantung pada jenis prosedur pengambilan sampel jaringan yang digunakan, ketebalan jaringan, dan zat fiksasi. Pengertian dehidrasi. Tahap pertama pematangan jaringan adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka air, memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan, sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Hal yang penting lainnya yaitu, sebelum dilakukan proses ini, jaringan harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik sehingga tidak terjadi artefak oleh karena terjadi fiksasi alkohol. Tujuan dehidrasi untuk menarik, menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol. Mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Molekul air yang digunakan pada tahapan fiksasi dapat mengganggu tahapan selanjutnya dari proses pembuatan preparat. Macam-macam larutan dehidrasi. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi adalah etanol, etanol aseton, metanol, isoprofil, butanol, dan glikol, serta alkohol terdenaturasi. Yang pertama, etanol atau C2H5OH. Pemilihan yang sering dilakukan untuk larutan dehidrasi adalah etanol. Hal ini dikarenakan etanol bisa memastikan dehidrasi terjadi secara total. Etanol bersifat bening, tidak berwarna, mudah terbakar. Etanol bersifat hidrofilik, tercampur dengan air dan pelarut organik lainnya, bekerja cepat dan stabil. Konsentrasi etanol yang digunakan untuk dehidrasi dilakukan secara berdegradasi atau meningkat konsentrasinya.
Dehidrasi pertama yang sering dilakukan dengan cara merendam jaringan di dalam 70% etanol, kemudian dilanjutkan ke larutan 95% dan 100% atau absolut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, awal dari tahap dehidrasi dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan konsentrasi larutan etanol. Untuk jaringan keras dapat dimulai dari alkohol 95, sedangkan untuk jaringan halus dianjurkan agar pengolahannya mulai dari etanol 30%. Selanjutnya aseton atau CH3COCH3. Aseton merupakan pilihan kedua dari larutan dehidrasi. Aseton bersifat bening, tidak berwarna dan mudah terbakar. Aseton dapat bercampur dengan air, etanol, dan juga sebagian pelarut organik. Aseton cepat bereaksi, namun memiliki penetrasi yang buruk dan menyebabkan kerapuhan dalam jaringan jika penggunaannya terlalu lama. Aseton menghilangkan lipid dari jaringan selama proses dehidrasi. Selanjutnya ada metanol. Metanol adalah cairan yang bening, tidak berwarna dan mudah terbakar. Metanol dapat bercampur dengan air, etanol, dan sebagian pelarut organik. Metanol sangat toksik, tetapi dapat diganti dengan etanol sebagai dehidran. Selanjutnya isopropil alkohol. Isopropil alkohol dapat larut dengan air, etanol, dan sebagian pelarut organik. Reagen ini digunakan jika pemrosesan menggunakan microwave. Isopropil alkohol tidak menyebabkan penyusutan jaringan. Selanjutnya butil alkohol atau butanol. Digunakan terutama untuk histologi tanaman dan hewan. Butil alkohol adalah dehidran yang lambat sehingga menyebabkan penyusutan dan pengerasan jaringan lebih sedikit. Selanjutnya, alkohol terdenaturasi. Cairan ini memiliki sifat fisik yang sama seperti etanol. Alkohol terdenaturasi terdiri dari etanol dengan penambahan metanol sekitar 1%, isopropil alkohol atau kombinasi alkohol. Untuk keperluan pengolahan jaringan digunakan dengan cara yang sama seperti etanol. Beberapa tanda bahwa dehidrasi telah berhasil dilakukan antara lain: 1. Tidak terlihatnya lagi aliran perpindahan larutan berwarna abu-abu atau pucat. Tekstur lunak dan rapuh. Prosedur dehidrasi. Melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik air dengan konsentrasi larutan semakin naik dan konsentrasi air semakin menurun. Larutan akan menarik air dan kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh air tersebut. Syarat larutan dehidrasi. Dapat menarik air dari dalam jaringan, dapat bercampur dengan clearing agent atau larutan penjernih, tidak membatalkan fungsi fiksasi, dapat mempertahankan bentuk jaringan seperti setelah difiksasi, mampu mengisi ruangan pada jaringan yang ditinggalkan oleh air, sebaiknya digunakan dalam keadaan segar. Pengertian clearing atau pembeningan. Reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembeningan larutan dalam dua larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Sebagian besar agen pembeningan adalah cairan yang mudah terbakar sehingga dalam penggunaannya harus berhati-hati. Agen pembeningan memiliki titik didih yang rendah sehingga umumnya lebih mudah digantikan dengan lelehan parafin. Pemaparan agen pembeningan yang terlalu lama dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Tujuan pembeningan atau clearing.
untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan media infiltrasi. Macam-macam larutan clearing atau pembeningan. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi adalah silol, toluen, kloroform, silol substitusi, citrus fruit oil, atau reagen limon. Silol adalah cairan yang mudah terbakar dan tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi. Larut dengan sebagian pelarut organik dan lilin parafin. Cocok digunakan untuk dijadikan cairan pembening pada blok dengan ketebalan kurang dari 5 mm dan cepat menggantikan alkohol dari jaringan. Silol dapat mengeraskan jaringan. Silol paling sering digunakan di laboratorium histologi rutin. Selanjutnya, toluen. Toluen memiliki sifat yang mirip dengan silol, tetapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. Toluen lebih mudah terbakar dan mudah menguap daripada silol. Selanjutnya, kloroform. Kloroform lebih lambat bereaksi daripada silol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. Jaringan yang ketebalannya lebih dari 1 mm bisa diolah. Kloroform tidak membuat jaringan menjadi bening dan tembus cahaya. Kloroform tidak mudah terbakar, tapi mempunyai toksisitas yang tinggi dan menghasilkan gas fosgen beracun ketika dipanaskan. Kloroform biasanya paling sering digunakan untuk mengolah spesimen sistem syaraf pusat. Selanjutnya, silol substitusi. Silol substitusi adalah hidrokarbon alfatik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan rantai pendek. Dibedakan dalam jumlah atom karbon dalam rantai karbonnya. Alfatik rantai pendek memiliki sifat penguapan yang sama seperti silol dan tidak memiliki afinitas terhadap air. Alifatik rantai panjang tidak menguap dengan cepat dan dapat menyebabkan kontaminasi terhadap lilin parafin pada pematangan jaringan. Selanjutnya, citrus fruit oil atau reagen limonen. Reagen limonen adalah ekstrak dari kulit jeruk dan lemon. Reagen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahan reagen ini adalah memiliki bau tajam yang menyebabkan sakit kepala dan juga endapan mineral kecil seperti tembaga atau kalsium dapat larut dan terlepas dari jaringan. Reagen limonen ini sangat berminyak dan tidak bisa didaur ulang. Prosedur clearing. Melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik atau mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi atau impregnasi. Larutan akan menarik cairan dehidrasi dan kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh cairan dehidrasi tersebut. Syarat larutan clearing atau pembeningan. 1. Penetrasi jaringan yang tepat. 2. Penghapusan agen dehidrasi cepat. 3. Mudah digantikan oleh agen infiltrasi. 4. Menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal. 5. Zat mudah terbakar yang rendah. 6. Toksisitas rendah dan murah. Selanjutnya, tanda-tanda berhasilnya proses clearing atau pembeningan. Clearing atau pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Agen pembeningan juga mempermudah parafin memasuki jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.